tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hak yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan adalah hak yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan seluruh sahabat semakin kuat keyakinan dan iman mereka bahwa benar-benar kiamat sudah sangat dekat di depan mata mereka, sebentar lagi terjadi. Tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, munculnya para pendusta-pendusta dan orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu. Diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama-ulama besar. Rahasia diangkat ilmu itu bukan berarti ilmu udah nggak ada di dunia. Ada. Akhirnya manusia mengambil kepala-kepala yang isinya kosong, ya. Oh, performanya keren, ulama gede. Ya, jubahnya Masya Allah, kemudian topinya ciri khas ulama, kemudian pakai imamah juga keren abis, ya. Bahkan kalau perlu pakai lengkapi dengan tasbih, orang mewali-walikannya, orang menganggapnya sebagai wali kutub lah, khalifah anulah, segala macam lah. Padahal isi kepalanya kosong. Bahkan apa yang dikatakannya, apa yang dipesankannya, tidak ada basic dalil dari Al-Quran dan hadis, menyimpang banyak dari isi kepalanya saja, banyak dari hawa nafsunya. Fusu'ilu, akhirnya ulama-ulama yang kelihatan ulama itu, yang isi kepalanya kosong, ditanya. Fa'aftau, mereka akhirnya berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibillah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Hadirin dan sahabat-sahabat beriman dimanapun saat ini antum dan kita semua berada, kita masih menyempurnakan tema spesial kita, Daurah Akhir Zaman, secara online ini. Hadirin yang kami muliakan, sekarang kita memasuki, setelah kita tahu kemarin perbedaan antara tanda kecil kiamat dan tanda besar kiamat, maka sekarang kita fokus untuk membedah secara ringkas dan cepat tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi. Tidak keseluruhan ya, tapi kita ambil yang agak gede-gedenya. Walaupun ada berita-berita, cerita-cerita besar dan ceritakan Nabi SAW yang sudah terjadi, seperti penaklukan Romawi atas Persia dan sebagainya, itu adalah hal-hal yang mungkin saja tidak begitu menjadi prioritas yang kita bacakan atau kita uraikan secara ringkas. Setidaknya Nabi bersabda, bu'ithtu ana was-sa'atu kahataini fa asyara wahbun bis-sabbabati wal wusta. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Ad-Darimi nomor 2641. Apa kata Rasulullah SAW? Aku diutus, diangkat oleh Allah menjadi Nabi dan Rasul. Seperti ini jaraknya dengan kiamat. Lalu kata Wahab menirukan gaya yang didengarnya dari para pendahulunya yang sampai kepada Rasulullah SAW. Rasul mengisyaratkan dua jarinya ke langit, yaitu jari telunjuk dengan jari tengah. Ya, seperti ini jaraknya antara Rasul dengan kiamat, seperti ini. Lalu di hadis yang lain Nabi bersabda, para sahabat berkata, Nabi menjarangkan sedikit, ngasih jarak sedikit. Jadi maksudnya jarak antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kiamat itu sungguh sangat dekat sekali, dekat sekali. Berikutnya tentang tanda kecil kiamat yang telah terjadi yang kedua, yaitu terbelahnya bulan. Insyaqqal qamaru ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam firqatain. Pada masa Rasulullah SAW bulan terbelah menjadi dua bagian. Firqatan fawqal jabal wa firqatan dunahu. Satu belahan kelihatan berada di atas bukit yang ini, kemudian faqala wa firqatan dunah. Sementara sebelah yang lain ada di sebelah di tempat yang lain. Faqala Rasulullah SAW isyhadu. Nabi SAW berkata, saksikan oleh kalian. Hadis ini riwayat Imam Bukhari nomor 4865. Di dalam hadis ini Nabi SAW berkata, saksikan oleh kalian. Apakah benar saya ini Nabi atau tidak? Karena Nabi didatangi oleh sekelompok orang berkata, hei Muhammad, kalau engkau memang benar-benar adalah utusan Allah, apakah kau sanggup
membelah bulan itu. Kami ingin lihat. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan bulan itu terbelah dua, ya. Dan itu benar-benar dilihat dan seperti bisa dijangkau oleh setiap orang. Penelitian ilmiah pada hari ini memang saat ini menyaksikan adanya bekas belahan dua, ya, dua lekungan yang sangat dalam membelah bulan. Seperti seolah itu adalah sesuatu yang telah ditempelkan kembali. Masya Allah. Baik, di dalam Al-Quran, surah Al-Hajj, Allah juga berfirman, "Tarabatis sa'atu wan syaqqal qamar." Kiamat sudah semakin dekat, buktinya adalah telah terbelahnya bulan. Maka dengan ini tidak dapat dipungkiri lagi bahwa hak yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran dan adalah hak yang dikatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadikan seluruh sahabat semakin kuat keyakinan dan iman mereka bahwa benar-benar kiamat sudah sangat dekat di depan mata mereka, sebentar lagi terjadi. Baik hadirin, saudara dan sahabat tercinta, sementara orang kafir makin jadi kekafirannya. Allah itu hanya sihir saja dan sebagainya. Seperti itu ya, orang kafir, apa yang dia minta diwujudkan dengan izin Allah, tetap saja dia membantah, tetap saja dia membangkang. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, andaikan mereka lihat malaikat turun dari langit, andaikan mereka lihat Al-Quran turun dari langit, lalu mereka menyaksikan semua kebesaran ayat Allah, tetap saja mereka akan kafir. Sekali lagi, al-kufru millatun wahidah. Yang namanya kekafiran itu adalah jenis dan tipe yang sama, namanya aja yang beda. Ada yang ateis, ada yang musyrikin, ada yang penganut pemahaman-pemahaman dan lain-lainnya. Mereka semua adalah millatun wahidah, termasuk Yahudi, Nasrani, ya termasuk apapun agama-agama buatan yang lainnya, millatun wahidah. Baik, berikutnya yang ketiga, tanda kecil kiamat yang sudah terjadi, munculnya para pendusta-pendusta dan orang-orang yang mengaku nabi-nabi palsu, ya. Nah, Nabi SAW bersabda, wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabun. Nanti kata Rasulullah SAW, ini hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 2315. Nanti kata Rasulullah SAW akan muncul di tengah-tengah umatku, ya, setelah beliau diutus nih, setelah Nabi Muhammad SAW diutus, beliau pun meninggal dunia, muncul nanti di tengah-tengah umatku 30 kadzabun. 30 orang lelaki, mereka semuanya berdusta. Mereka kulluhum yaz'umu annahu nabi. Setiap mereka mengklaim, setiap mereka menyampaikan, aku ini adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyin. Padahal saya, kata Rasul, adalah khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi-nabi. La nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Nabi pernah bersabda, ada Umar, kalaulah di tengah umatku nanti sepeninggalku masih ada orang yang berhak menjadi nabi, kata Rasul, maka Umarlah yang berhak menjadi nabi itu. Ya, karena Nabi melihat semua syarat-syarat kenabian terlengkapi dan penuh pada pribadi Umar bin Khattab. Tapi Nabi berkata, walakin la nabiyya ba'di, akan tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Nah, konteks ini kita kembalikan kepada kondisi setelah Nabi SAW meninggal. Bahkan masih hidup saja Nabi, ada yang mengklaim bahwa dirinya adalah Nabi, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Musailamah yang sangat pendusta, yang mengatakan aku adalah Nabi dan Rasul setelah Muhammad, ya, atau Muhammad Nabi dan Rasul, aku juga adalah Nabi dan Rasul. Lalu dia pernah berkirim surat kepada Nabi Muhammad, yuk kita belah dua saja bumi ini, setengahnya buat engkau, setengah buat kita. Ibarat Allah, orang-orang macam ini bermunculan, ya, ngaku-ngaku Nabi dan Rasul. Di Indonesia entah sudah berapa yang juga ngaku-ngaku Nabi dan Rasul. Tetapi ini apakah kita hitung? Kita bisa hitung. Antum bisa buka ChatGPT, antum bisa buka Dola, apa namanya itu? Antum bisa buka Agnes dan sebagainya, AI itu semua. Tanyakan pada mereka. Tulis di situ, ada berapa nabi-nabi dan rasul yang pendusta, dalam artian orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Bermunculan nama-nama mereka, dari negara mana, di tahun berapa mereka munculnya. Baik, hal ini sudah jadi dan sudah terjadi kenyataan. Nah, dan ini sebelum Dajjal, ya. Karena Dajjal tidak masuk dalam 30 itu. Nabi berkata, sebelum Dajjal muncul, nah ini Dajjal,
Sebelum Dajjal muncul, akan muncul terlebih dahulu 30 orang-orang yang mengaku sebagai Nabi dan Rasul setelah aku, kata Rasul. Dan hebatnya Nabi berkata, min ummati, dari umatku. Berarti dari orang Islam loh ya. Dari orang Islam ngaku-ngaku sebagai Nabi dan Rasul. Padahal kata Nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi Nabi setelah aku. Baik, Dajjal nanti ketika muncul, dia berlapis-lapis mengklaim dirinya. Pertama mengklaim dia adalah yang paling benar, lalu mengklaim bahwa dia adalah penyampai risalah kebenaran, kemudian mengklaim dia adalah Nabi dan Rasul. Pada akhirnya dia mengklaim dirinya adalah Tuhan Rabbul Alamin, Allah yang disembah oleh seluruh agama. Hadirin yang kami cintai dan kami muliakan, sesungguhnya ini sudah terjadi dan masih on the way ya, masih on the way, karena kita sampai ke tingkat menunggu Dajjal muncullah terlebih dahulu 30 orang yang mengaku-ngaku ini. Terus yang keempat, diangkatnya ilmu, wafatnya para ulama-ulama besar. Jadi rahasia diangkat ilmu itu bukan berarti ilmu udah nggak ada di dunia. Ada saudaraku, perpustakaan di mana-mana ada, ya. Tetapi yang menjelaskan isi perpustakaan itu para ulamanya sudah banyak yang wafat. Bermunculan setelah itu dai-dai kecil, alim-alim kecil. Orang udah menganggap hebat sekali lah si fulan itu. Si fulan ilmunya Masya Allah. Padahal dibandingkan dengan ulama-ulama yang sepenuhnya berhak disebut ulama, belum sampai ke tingkat setengahnya aja belum nyampe. Ya bahkan seperempat pun belum nyampe. Coba sebut siapa ulama-ulama yang kita anggap keren banget di Indonesia sekarang ini atau di dunia dibandingkan dengan ulama yang sebenarnya dulu, ya, maka ini mungkin masih setengah mereka level-level dunia sekarang. Ilmu para ulama hari ini masih parsial. Ada yang cuma di bidang fikih saja. Itu belum seluruh masalah fikih selesai. Ada yang masalah akidah saja. Itu pun belum seluruh masalah akidah tuntas. Ada masalah tafsir saja. Itu pun belum seluruh tafsir yang dikuasainya. Jadi ulama-ulama sekarang ini baru akan, tapi mereka punya pondasi ya, di mana apapun yang mereka bahas dari kitab-kitab Turath, kitab-kitab buku-buku ulama-ulama semasa lalu, ini mereka bisa kuasai dengan mudah, dengan cepat. Tapi dikuasai dalam artian dalam kepala udah nggak ketemu sekarang ini. Langka ya kita bisa dapatkan orang-orang yang hafal kutubut tis'ah, yang hafal madhahib fiqh ala madhahibil arba'ah, fikih dengan perbandingan 4 mazhab. Langka orang-orang kita temukan hari ini ngerti serinci-rincinya tentang masalah keilmuan dibandingkan dengan ulama-ulama 50-100 tahun yang lalu ya. 50 tahun, 100 tahun yang lalu itu ulama-ulamanya masih banyak yang mumpuni. Hari ini bukan tidak ada ulama, tapi ulama yang penuh itu langka. Baik, kita dengarkan hadis Nabi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaqbidul ilma intiza'an. Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan cara hilang ilmu di muka bumi, naik ke langit. Enggak begitu. Yantazi'uhu minal ibad, di mana ilmu tersebut udah hilang aja dari para hamba-hamba Allah di muka bumi. Walakin, akan tetapi kata Rasul, yaqbidul ilma biqabdil ulama. Ya, Allah ambil ilmu, Allah genggam ilmu, Allah cengkram kembali ilmu biqabdil ulama, dengan cara qabdil ulama. Apa arti qabd? Qabd itu artinya dua. Yang pertama artinya para ulama ditangkap-tangkapin. Nah, ini dia al-qabdu, laqad tammal qabdu alaih. Kalau bahasa Arabnya ya, telah sempurna penangkapan kepada ulama anu. Kepada ulama anu telah ditangkap, dimasukkan ke penjara. Dan yang kedua, memang ulama itu betul yang Allah jadikan uzur atau meninggal dunia, ya, dan penggantinya sulit didapat. Hari ini gubernur meninggal, besok dah antri orang untuk menggantikannya. Hari ini presiden meninggal, besok lusa, ya, bahkan hari itu juga sudah siap penggantinya. Kalau untuk jabatan dunia, antri orang untuk menggantikan. Tetapi ulama meninggal di hari ini mungkin butuh 1 atau 2 generasi menunggu lagi ulama yang seperti dia. Sulit dan langka. Baik, jadi atau al-qabdu yang dibahasakan Nabi SAW artinya ada 2. Yang pertama dicekal, ditangkap, ya, dilumpuhkan, dimasukkan ke penjara, disiksa. Atau yang kedua, para ulama-ulama ini mereka uzur karena sudah terlalu tua, sakit-sakitan, tidak bisa lagi tampil ke tengah umat, tidak bisa lagi menjawab pertanyaan umat, atau meninggal dunia. Jadi dengan 2 cara ini Allah SWT menggenggam ilmu atau menahan ilmu. Hatta idza lam yubqi alim,
Sehingga pada masa itu kata Nabi, kalau para alim-alim sudah banyak yang meninggal dunia, sudah banyak yang ditahan, maka tidaklah tersisa orang alim yang layak disebut alim. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Akhirnya manusia mengambil kepala-kepala yang isinya kosong, ya. Oh, performanya keren, ulama gede. Ya, jubahnya Masya Allah, kemudian topinya ciri khas ulama, kemudian pakai imamah juga keren habis, ya. Bahkan kalau perlu pakai lengkapi dengan tasbih, orang mewali-walikannya, orang menganggapnya sebagai wali kutub lah, khalifah anulah, segala macam lah. Padahal isi kepalanya kosong. Bahkan apa yang dikatakannya, apa yang dipesankannya, tidak ada basic dalil dari Al-Quran dan hadis, menyimpang banyak dari isi kepalanya saja, banyak dari hawa nafsunya. Fusu'ilu, akhirnya ulama-ulama yang kelihatan ulama itu, yang isi kepalanya kosong, ditanya. Fa'aftau, mereka akhirnya berfatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu yang kuat. Ilmu yang dimaksud dengan ilmu kita sudah sama pahami, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih, itulah yang disebut dengan ilmu. Fa'aftau fi ghairi ilmin, umat meminta fatwa kepada ulama-ulama itu, ulama dalam penampilan, ya, sementara isi kepalanya kosong dari ilmu. Fa'aftau, lalu para ulama ini memberikan fatwa bi ghairi ilmin, tanpa dasar ilmu yang kuat. Fadallu wa adallu, sebagaimana sang ulama kejadian ini, sang ulama penampilan ini, dia telah sesat karena pemahamannya tidak berdasar, tidak bersumber dari sumber yang kokoh sepertinya para sahabat, tabi'in, tabi'in dan sebagainya. Akhirnya mereka sesat. Wa adallu, karena itu mereka ikut menyesatkan orang lain. Saudara dan sahabat yang tercinta, ini hadis barusan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sudah terjadi belum? Sangat. Kita selalu mendengarkan nama-nama langka dari ulama-ulama yang masih hidup. Belum lagi kita puas, ya, belum lagi kita berjumpa dengan ulamanya, baru sekedar nama doang. Tiba-tiba terdengarlah gaung-gaung sunyi-sunyi senyap, ulama itu telah meninggal dunia, ulama itu telah tiada. Ya Allah, penggantinya entah seperti apa, entah siapa, entah kapan muncul pengganti itu. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, ilmu hanya dipelajari dari orang-orang rendahan. Maksudnya apa? Maaf saudaraku, jangan tersinggung, ini fakta akhir zaman. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat. Hadis ini dari riwayat Ibnu Mubarak, ya, Az-Zuhdi dan Imam At-Tabrani. Min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, bahwa kiamat itu sudah dekat terjadinya, adalah ayyul tamasal ilmu indal asaghir, bahwa nanti ilmu akan didapatkan, ilmu akan dituntut indal asaghir, dari orang-orang yang dangkal pemahamannya, usianya muda-muda. Allah. Saudara dan sahabat tercinta, ilmu nanti didapatkan dari orang-orang yang LC, yang baru umurnya 23 tahun, 24 tahun, 25 tahun, ya, dari doktor dan umurnya juga masih kecil. Umur 27 tahun dah doktor, umur 30 tahun dah doktor, ya. Dan ini gelar-gelar tersebut, doktor kah, ya, LC kah, master kah, MA kah dan sebagainya, yang tamatan Al-Azhar, tamatan Madinah, ilmu mereka masih cetek-cetek, ilmu mereka masih dangkal-dangkal, dan mereka masih berusia muda-muda. Saudara dan sahabat yang tercinta, termasuk Al-Faqir Zulkifli Muhammad Ali, ketika masih berusia 25 tahun, sudah memberikan dakwah, sudah memberikan kajian-kajian ilmu, bedah kitab dan sebagainya. Padahal ilmu cetek, ilmu dangkal, usia masih muda. Masya Allah. Bukan dulu tak ada, ya, Imam Syafi'i saja sudah berfatwa di usia belasan tahun. Bukan itu tak boleh, tak ada. Tapi masalahnya mereka ilmunya dalam, di kita ilmunya cetek. Lah kelas Imam Syafi'i, antum tahu, di usia 14 tahun, saudaraku, usia 15-16 tahun, sudah memberikan fatwa. Kenapa? Al-Quran hafal 30 juz. Ayat mana saja, di halaman berapa, nomor berapa ayat itu, dan apa riwayat tafsir tentang satu ayat, siapa yang menyampaikannya, siapa, hadis-hadis tidak karu-karuan di dalam kepalanya, perkataan para ulama pembanding segala macam fatwa ada dalam kepalanya.
Jadi walaupun usianya masih belasan tahun, kualitasnya langit dan bumi dengan ustaz-ustaz yang ada zaman sekarang. Jadi yang dikatakan Nabi SAW benar-benar di zaman kita ini kita lihat nyata, saudaraku. Di antara tanda dekatnya kiamat adalah para ulama sudah semakin sedikit karena banyak yang ditangkap-tangkapi, banyak meninggal dunia, lalu akhirnya orang menuntut ilmu dari dai-dai, orang-orang yang kelihatan berilmu, sementara dia masih cetek-cetek pemahamannya, masih muda-muda belia usianya. Ya Allah, Ya Rabb, saudara dan sahabat tercinta. Kemudian berikutnya adalah terjadinya bencana gempa bumi yang sangat masif di mana-mana. Jadi hadis yang berikutnya adalah poin di mana Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarab az-zamanu fatakuna as-sanatu kasyahr. Waktu berjalan begitu cepat. Ini hadisnya, kesimpulannya begitu, kita dengarkan. La taqumus sa'ah. Kiamat tidak akan terjadi hatta yataqarab az-zaman, sampai waktu berasa sangat dekat. Yataqarab az-zaman. Orang dulu dari sini ke Mekah mau hajian bisa 3 bulan. Awal-awal dulu bisa 6 bulan. Kemudian ditemukanlah perjalanan menuju kapal. Bisa 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Nah, paling lama itu adalah sampai setengah tahun dari Indonesia. Dari Sumatera Barat ke Jakarta, kami ingat dulu ya, sampai setengah bulan. Banyak jalan-jalan yang putus, jalan-jalan yang jelek. Dari sungai ke sungai kami masih naik rakit. Kami masih ingat suasana itu. Ya, tapi sekarang setelah tol-tol dibuka ke Jakarta hanya butuh 24 jam, 18 jam, 20 jam. Masya Allah ya. Bahkan ke Mekah saja perjalanan yang ditempuh berbulan-bulan hari ini bisa dalam waktu yang sangat dekat. Udah di Mekah aja. Padahal baru kemarin masih di Jakarta, Soekarno-Hatta. Seperti itulah. Begitu juga perasaan secara maknawi ya, kalau ini yang secara zahir. Sementara secara maknawi, baru kemarin kita hajian, baru kemarin kita nyembelih Idul Adha, baru kemarin kita mulai Ramadan ya, kok sekarang udah Ramadan lagi? Begitulah perasaan. Maka Nabi mengatakan hatta yataqarabaz zaman. Kalau sudah seperti itu rasa yang dirasakan, fakta yang ditemukan oleh orang-orang yang hidup, maka kiamat sudah sangat dekat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatakuna sanatu kasyahr, 1 tahun bisa menjadi 1 bulan. Wa yakuna syahru kal jum'ah, 1 bulan bisa hanya satu bulan hanya seperti Selasa 1 minggu. Saudara dan sahabat tercinta, apakah antum pernah dikagetkan dengan hadis-hadis ini? Ternyata Nabi pernah menyinggungnya dan terjadi tepat di zaman kita saat ini. Kemudian berikutnya adalah melimpahnya harta. Ya, kita dengarkan bagaimana Nabi maksud dengan melimpahnya harta. Sebelumnya kami sudah menyampaikan ya, saudaraku, salah satu di antara tanda dekatnya kiamat, Nabi berkata, yaitu Arab tiba-tiba menjadi kaya raya. Ya, di dalam hadis Nabi ditanya oleh malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Nabi ditanya, apa itu Islam? Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5. Lalu Nabi ditanya, apa itu iman? Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6. Lalu Nabi ditanya, apa itu ihsan? Nabi menjawab. Setelah itu Nabi ditanya, kapan kiamat? Nabi tak tahu pastinya. Tapi ketika ditanya, ada enggak tanda-tanda bahwa kalau tanda-tanda itu sudah terjadi, kiamat benar-benar sudah sangat dekat? Nah, Nabi berkata, kalau itu pertanyaanmu, saya dengan izin Allah mampu bocorkan sebagiannya. Ya, yang dijelaskan Nabi itu adalah kalau engkau dapati suatu kaum yang mereka miskin, kere, mereka hanya penggembala ternak, lalu tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Di hadis yang lain Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapakah kaum yang engkau maksud? Kere, miskin, mereka bertelanjang dada, mereka tidak beralas kaki, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan mereka sangat berkuasa. Siapa yang kau maksud ya Rasul?" Bahwa kalau zaman itu sudah kami temukan, itu pertanda antara kami dengan kiamat sudah sangat dekat. Siapa ya Rasul? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Allah. Riwayat hadis, riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Saudara dan sahabat tercinta, sejak tahun 1962-an, 63-an, 63 ke bawah, Arab Saudi sudah mendirikan Aramco, kilang penyulingan minyak bumi terbesar ya. Dan saat itu Arab mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dari negeri yang sangat kere dan miskin, hari ini kita lihat negeri-negeri dan negara-negara terkaya di dunia adalah Arab.
Persis seperti apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW berkata, la ya'tiyanna 'ala nasi zaman, benar-benar akan datang kepada manusia nanti zamannya. Yatufur rajulu fihi bis sadaqah min adz-dzahab, sampai ke tingkat orang datang membawa harta, ya, membawa emas untuk disedekahkan kepada orang-orang lain, untuk dihadiahkan kepada yang lain-lain. Thumma la yajidu ahadan ya'khudhuha minhu. Lalu tidak ada seorang pun yang mau menerima. Kenapa? Masing-masing mereka berkata, makasih banyak, kau memang orang yang hebat, orang yang pemurah dan dermawan, tapi minta maaf, tuh di gudang saya, di dapur saya udah 2 karung emas. Saya bingung mau diapain. Sampai segitunya orang-orang sampai ke tingkat kaya. Ini di mana, maaf saudaraku, ini terjadi apa belum? Kalau sampai selevel ini belum terjadi. Kenapa? Itu baru terjadi di fase kelima, ya. Tetapi yang dimaksud Nabi tadi adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu terjadinya Arab menjadi kaya raya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, dan kita belum berhenti sampai di sini, sampai Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita lanjutkan menyempurnakan tanda-tanda kecil kiamat yang telah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.